sendiri di tengah keramaian. Awal perjalanan seorang siswa pendiam di SMK. Di sebuah SMK negeri di provinsi paling timur, hadir seorang siswa laki-laki pendiam bernama Udin. Tubuhnya kurus, sorot matanya kerap kosong memandang keluar jendela kelas, dan suaranya nyaris tak terdengar. Bukan karena dia tak bisa berbicara, melainkan karena merasa tak perlu. Sejak duduk di bangku madrasah, Udin telah terbiasa hidup dalam keheningan. Hari pertama di SMK bukanlah momen yang menggembirakan baginya. Berbeda dengan siswa lain yang datang penuh semangat, Udin melangkah ke sekolah dengan seragam yang sedikit kebesaran, rambut tersisir rapi tapi tak mencolok, dan wajah datar tanpa ekspresi. Di dalam kelas, saat teman-teman barunya saling memperkenalkan diri dengan antusias, Udin hanya diam di tengah keramaian itu. Tak ikut larut, tak mencoba menonjol. Hari-hari pun berlalu. Udin tetap tenggelam dalam dunianya sendiri. Di setiap jam pelajaran, ia memilih duduk di bangku paling belakang, seringkali meletakkan kepalanya di atas meja, tertidur atau pura-pura tertidur. Bukan karena malas, tapi karena itu cara terbaiknya menghindar dari kenyataan bahwa dirinya terasa tak terlihat. Saat istirahat, ketika siswa lain ramai bercanda atau pergi ke kantin, Udin tetap di tempat, diam, sendiri. Kadang hanya berpura-pura tidur agar tak perlu berbicara. Sebagian teman menganggap Udin aneh. Beberapa bahkan menjulukinya si hantu kelas, karena saking jarangnya ia bersuara. Jika dipanggil guru, ia menjawab singkat lalu kembali menunduk, seolah ingin menyembunyikan diri dari sorotan. Kehidupan seperti itu terus berulang selama berbulan-bulan, sejak ia berpindah dari sekolah madrasah ke SMK. Namun, justru di tempat baru itulah, untuk pertama kalinya, Udin merasakan hal yang berbeda. Di sanalah ia mulai membuka hati, berani mengenal seseorang new lagi. Tung Famaliam, ia jauh